Budidaya pala tomandin. Komoditas unggulan Fak-Fak. Pala tomandin dalam bahasa lokal disebut dengan henggi, dalam bahasa Latin disebut dengan Myristica argentea Warp, merupakan tanaman unggulan daerah Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat yang telah memperoleh hak kekayaan intelektual, HAKI, atau sertifikat indikasi geografis hak paten sebagai pala yang berasal dari Fak-Fak atau pala Papua. Pala tomandin varietas khas Fak-Fak tidak saja bernilai ekonomis tinggi dan diperdagangkan sebagai hasil bumi dalam negeri maupun diekspor ke berbagai negara, tetapi memiliki manfaat beragam. Karena memiliki produk diversifikasi atau produk turunan untuk olahan makanan dan minuman, produk kesehatan, berbagai produk kecantikan hingga produk kerajinan dan bernilai budaya. Dalam kultur budaya Fak-Fak, pala tomandin digambarkan sebagai sosok perempuan. Dalam bahasa daerah atau bahasa Iha, pala disebut sebagai Meritotora atau Putri Duyung. Keberadaannya yang sakral dan mencitrakan seorang ibu yang memberi penghidupan kepada putra-putrinya. Oleh karenanya, pala memperoleh perlakuan khusus. Dengan menebang pohon pala, berarti sama saja dengan menyakiti ibu sendiri. Oleh masyarakat setempat, pala dianggap pohon kehidupan, memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat Bahamata di Kabupaten Fak-Fak. Kultivasi pala tomandin tidak pernah dilakukan secara besar-besaran. Hanya ditanam secara natural bersama tanaman jangka panjang lainnya dan menjadi perkebunan tradisional diusahakan masyarakat setempat. Hingga saat ini pemberlakuan sanksi adat dan budaya Sasi terus terpelihara. Jika ada yang menebang pohon pala atau memperlakukan secara tidak wajar bahkan dengan budaya Sasi kera-kera, menjadi cara lokal masyarakat Fak-Fak untuk menjaga mutu dan kualitas pala tomandin agar dipanen sesuai dengan waktunya. Saat ini melalui Dinas Perkebunan Fak-Fak sedang berlangsung gerakan tanam kebun Fak-Fak, Gertak Fak-Fak. Sebagai bentuk program dalam mengembangkan perluasan lahan pala atau ekstensifikasi pala, rehabilitasi pala dan intensifikasi pala berdasarkan standarisasi budidaya tanaman pala secara berkelanjutan. Pala dapat tumbuh di hampir seluruh wilayah Fak-Fak, bahkan dahulu hutan yang ada di Fak-Fak ditumbuhi oleh pohon pala dan dikenal dengan hutan pala. Saat ini sudah diusahakan dalam kebun pala hasil budidaya para petani pekebun dengan menggunakan benih turunan pala Fak-Fak hasil penangkaran pala tomandin. Sosialisasi budidaya cara tanam pala tomandin dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat pekebun. Bagaimana cara tanam pala tomandin yang sesuai dengan standarisasi dan berdampak positif dalam pertumbuhan, perawatan dan perkembangan tanaman pala. Persiapan lahan tanam. Faktor terpenting yang harus diperhatikan sebelum melakukan usaha budidaya tanaman pala tomandin adalah persiapan lahan tanam guna memastikan tanaman pala dapat tumbuh dengan baik. Di tahap awal, membersihkan lahan dan semak belukar, rumput berkayu, dan menyingkirkan sisa-sisa tanaman, sekaligus menggemburkan dan meratakan tanah dengan menggunakan cangkul atau peralatan lain. Pengajiran jarak tanam sesuai standar. Pengajiran adalah proses pemberian tiang penyangga pada tanaman pala. Terbuat dari kayu atau bambu yang dipotong pendek panjang dengan variasi yang dikehendaki. Tujuan dari pemberian tiang penyangga, ajir, ini supaya tanaman pala tumbuh pada posisi kerapian yang diinginkan dan mudah diatur dalam alur pertumbuhannya. Pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam untuk menyediakan ruang tumbuh ideal bagi akar tanaman pala, memudahkan pemberian pupuk susulan, membuat kenampakan bedengan menjadi lebih teratur. Lebar lubang tanam ukuran 30 hingga 50 cm dan tinggi atau kedalaman lubang tanam 30 hingga 50 cm. Pemilihan bibit pala berkualitas dan tersertifikasi. Bibit yang berkualitas adalah bibit memiliki batang yang kuat, bebas dari penyakit. Bibit memiliki label sertifikat yang dipasang di bibit pala. Usia bibit 15-23 bulan siap ditanam dan sudah bercabang. Ketinggian bibit 30 hingga 70 cm. Tidak terindikasi terkena penyakit, permukaan daun tidak berlubang, daun tidak gosong. Persiapan penanaman bibit pala tomandin.
Waktu penanaman bibit tanaman pala yang paling baik adalah pagi hari sebelum jam 9 atau antara pukul 6, pukul 9 supaya bibit tidak kepanasan. Memperhatikan curah hujan yang baik antara 2-4 hari pada awal penanaman dalam seminggu atau curah hujan yang aman berkisar 2210-3667 mm tahun. Pastikan lubang tanam sudah tersedia dan memperhatikan jarak tanam yang sudah standar. Jarak tanam 10 meter kali 10 meter, maka populasi bibit pala menjadi 100 bibit per hektar. Pembuatan naungan tanaman. Naungan sangat bermanfaat untuk melindungi bibit yang baru saja ditanam atau masa muda tanaman yang sangat rentan terhadap sinar matahari langsung dan kekurangan air. Fungsi naungan terhadap bibit pala sebagai upaya untuk membatasi cahaya sinar matahari yang terkena bibit dengan hanya berkisar antara 30 hingga 60% saja. Perawatan tanaman pala melalui penyulaman, mengganti tanaman yang tidak normal atau mati. Perhatikan pengairan, jika tidak turun hujan. Penyiangan, melalui pembersihan gulma rumput, dan tanaman liar dilakukan setelah tanaman berusia 2-3 bulan. Pendangiran, penggemburan tanah dilakukan bersamaan dengan penyiangan dan pembersihan lahan. Pemupukan dilakukan dengan memanfaatkan material organik atau pupuk organik. Pemanenan buah palatomandin. Tanaman palatomandin akan mulai belajar berbuah pada umur 4-6 tahun jika terawat dengan baik sesuai prosedur. Namun jika mulai belajar berbuah pada umur 7-10 tahun, dipastikan pohon pala tersebut tidak terawat secara baik atau berada pada tingkat kelembaban yang tinggi, seperti tertutup oleh pohon-pohon pengganggu dan tidak terkena sinar matahari. Tingkat produksi ini akan terus meningkat serta mencapai puncak tertingginya pada umur 25 tahun dan terus berlangsung hingga mencapai usia 60-70 tahun. Warna kulit buah pala menguning merata. Nampak bertekstur dengan bintik-bintik berwarna hitam coklat mengkilap pada kulit luar buah, dan terdapat tanda garis belahan yang nyata. Kulit berwarna merah gelap dengan aroma yang khas.